kali ini adalah mengenai tanda bahaya bayi dan anak sakit di masa pandemi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Muhammad Aidil Ilham. Saya PPDS bagian ilmu kesehatan anak Undip. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh narasumber kita yang bernama Dr. Dimas Tri Anantio, spesialis anak. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sehat, dokter? Sehat selalu. Dokter Dimas ini merupakan staf bagian perinatologi di bagian anak Undip. Beliau adalah lulusan dari Undip, alumni Undip, S1 di Undip, dan spesialis anaknya juga di Undip. Ini langsung saja ya, dok. Kita mulai. Oke. Ini baik. Untuk saya pendahuluan dulu ya, dok ya. Boleh. Di ini untuk pendahuluannya, seperti kita ketahui pada akhir-akhir ini untuk masalah kesehatan anak dari angka kesakitannya semakin meningkat, di mana sebelumnya itu anak dan bayi itu untuk terkenanya virus SARS-CoV itu belum ada datanya. Namun pada akhir-akhir ini untuk angka kejadiannya itu semakin meningkat, di mana 1 dari 8 orang itu adalah anak atau bayi yang terkena COVID-19, dan dari angka itu juga 20%-nya anak atau bayi memerlukan penanganan khusus. Nah, untuk ini dari data-data yang kita ketahui ini, kita sebagai orang tua harus lebih waspada terhadap pandemi ini. Bagaimana cara waspadainya? Kita harus tahu tanda dan gejalanya, bagaimana kita menanganinya, apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu ini akan dipaparkan lebih lanjut oleh Dr. Dimas. Oke, Dr. Dimas, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih di Aidil atas kesempatan yang diberikan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada program studi kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang pada kesempatan ini memberikan saya amanah untuk bisa sharing materi ya terkait dengan topik ini saya mulai topik mengenali tanda bahaya bayi dan anak di masa pandemi ya. Jadi saya juga sambil belajar, saya juga mungkin di sini bedanya mungkin saya membaca lebih dahulu. Jadi mungkin masih banyak mungkin pendengar-pendengar yang mungkin bisa punya informasi yang lebih atau mungkin membaca lebih banyak terkait dengan update informasi terkait dengan COVID-19 di masa pandemi ini. Dan perlu diketahui juga bahwa di masa pandemi ini keilmuan itu sangat dinamis sekali, mengalami perubahan. Jadi kita harus selalu update, selalu memperbarui ilmu dan juga terkait dengan tata laksana dan lain sebagainya. Baik, saya akan lanjutkan. Ini terkait dengan judul yang nanti akan saya bawakan terkait dengan mengenali tanda bahaya bayi dan anak di masa pandemi. Nah, yang pertama mungkin ya kita mungkin sambil ngobrol aja ya, di Aidil. Ya. Oh ya, dok, dok. Ya. Yang nanti mungkin saya yang pertama akan menjelaskan review sedikit. Sebenarnya COVID itu apa sih? Nah, di sini dari mana virus ini sebenarnya datang? Sebenarnya awal mulanya itu kan di ini ya, di Wuhan ya. Jadi istilahnya dipercaya menular dari hewan-hewan liar, hewan-hewan atau yang dijual di pasar. Jadi kemudian hinggap di tubuh manusia, kemudian dari manusia spreading ke orang ke orang. Ya, di situ kemampuan mutasi virusnya yang luar biasa sekali. Kemudian setelah itu kebijakan lockdown baik di Wuhan dan juga di Cina, kemudian bahkan spreading sampai seluruh dunia, ahli-ahli semuanya
mencoba untuk memecahkan problem COVID ini. Ya, sebenarnya problem wabah itu bukan hanya kali ini saja. Kita sudah belajar dari penyakit Ebola, Zika di waktu sebelumnya. Dan ada SARS juga, ada MERS-CoV. Nah, itu penularannya pun dari binatang ke manusia. Dan insya Allah dari pengalaman-pengalaman yang kemarin kita bisa menemukan istilahnya antidotum atau terapi atau mungkin terapi yang definitif untuk mengatasi problem-problem tersebut. Nah, ini dalam rangka kita menghadapi COVID, harapannya nanti juga kita bisa secepat mungkin bisa mengatasi atau bisa menekan lebih lanjut kekhawatiran spreading dari virus ini seperti itu. Kalau misalnya kita nonton bola misalnya, itu penonton di Eropa sudah tidak pakai masker, sudah sorak-sorai, tapi di belahan dunia lain angka kematian masih tinggi. Jadi istilahnya ini masih jadi PR besar buat kita. Baik, ya, saya lanjutkan lagi, Adil. Ya boleh Dok. Baik, yang kedua ini terkait dengan ini ya, apa namanya, sebenarnya kenapa sih kok kita harus mikir setelah kena COVID itu kan virus influenza ya, maksudnya typically seperti virus influenza, tapi ternyata dia punya kapabilitas yang luar biasa, jadi dia bisa bermutasi secara cerdas untuk mengelabuhi sel di tubuh dengan dia spike-nya itu terikat di angiotensin converting enzyme CI2 ya, kemudian dia mengelabui sel tubuh sehingga sel tubuh itu kemudian mereplikasi virus dalam jumlah besar. Jutaan virus itu rilis di tubuh dengan karena sudah istilahnya sudah diprogram oleh virus untuk spreading istilahnya beranak pinak dalam jumlah yang luar biasa. Tapi di sini mungkin saya agak garis bawahi sedikit. Secara teori mungkin yang perlu agak disyukuri itu angiotensin converting enzyme pada bayi atau anak itu jumlahnya itu jauh lebih minimal daripada pada kelompok dewasa dan juga usia lanjut. Itulah kenapa manifestasi klinik atau komplikasi yang terjadi pasca infeksi COVID, morbiditas yang terjadi pasca COVID itu tidak se ekstrim pada pasien-pasien dewasa. Kenapa itu juga mungkin yang menjadi dasar pertimbangan kenapa kok vaksinasi itu istilahnya diprioritaskan ke kelompok usia yang berisiko terlebih dahulu seperti itu. Ya, oke. Kemudian replikasi, memperbanyak diri, kemudian setelah itu terjadi manifestasi klinis baik lokal maupun sistemik. Ada manifestasi respiratori, kemudian di situ juga terjadi manifestasi gangguan koagulasi kalau misalnya dia mengobrak-abrik. Jadi sebelumnya mungkin sudah terjadi cytokine storm terlebih dahulu, dia si virusnya itu istilahnya menghack atau ngakalin sistem imun. Jadi sistem imunnya itu seakan itu dia bisa ngobrak-ngabrik tubuh sendiri karena dia sudah dikelabui oleh virus, dikendalikan oleh virus sehingga dia menyebabkan kerusakan pada kerusakan yang luas pada sel dan juga jaringan tubuh sendiri seperti itu. Ya, dan pada kondisi ini biasanya istilahnya aktivitas virusnya sudah tidak progresif, tapi justru sistem imunnya itu yang menghancurkan ke sistem organ yang lain seperti itu. Jadi ARDS, jadi mungkin bahkan ada manifestasi koagulasi di susunan saraf pusat dan lain sebagainya. Nah itu jadi
kenapa kok kita perlu evaluasi, kita harus peka untuk menyikapi kapan harus isolasi di rumah, kapan harus ke rumah sakit. Nanti akan saya sharing lebih lanjut ya. Oke. Ya, yang pertama tadi review tentang COVID. Yang kedua ini reaksi infeksinya. reaksi infeksinya ya. Saya continue yang ketiga ya. Nah, terkait dengan tanda bahayanya. Sebenarnya kalau misalnya pada seorang anak yang sakit, itu mau sakit apapun, itu kita harus mengevaluasi apakah sakitnya itu tolerable, maksudnya bisa dikelola, distabilisasi di rumah, ataukah harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, ada beberapa yang bisa menjadi warning sign atau identifikator perlu tidaknya kita mengevaluasi apakah seorang anak itu harus ke fasilitas kesehatan atau tidak. Yang pertama itu kalau misalnya dalam keadaan dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kita bisa evaluasi dengan mengevaluasi turgor kulit ya. Ini bukan nyubit kulit ya. Ini ini memeriksa turgor kulit ya, seperti itu. Jadi kita bisa memeriksa di turgor kulit, terus kemudian kita evaluasi kembalinya sangat lambat ataukah kembalinya bisa kembali cepat. Ya, itu ya gitu. Atau segera. Kalau misalnya bisa kembali segera berarti dia nggak ada dehidrasi, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh turgor kulit yang kembali lambat. Ini keadaan yang berbahaya. Ini namanya keadaan dehidrasi. Dehidrasi bisa ditimbulkan karena output atau keluarnya cairan itu terlalu berlebihan dari dalam tubuh. Bisa dari jalur muntah, bisa dari jalur diare. Nah, atau anaknya sakit tapi intake-nya tidak adekuat. Intake-nya buruk, minumnya nggak mau, jadi masuk sama keluar itu nggak berimbang, cairan tubuh berkurang, elektrolit tubuh juga banyak terbuang. Nah, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Jadi anak status hidrasinya itu harus adekuat, ya. Kalau misalnya diare, pokoknya penanganan awal itu harus diberikan hidrasi sehingga cairan tubuh tetap tercukupi. Ya, ini contoh anak yang nggak bisa minum, dia diberi cairan, dia cuma ini aja, cuma terpaku aja. Nah, ini seringkali berusaha meraih sendok atau gelas. Ini manifestasi dari dehidrasi tidak berat. Nah, dia masih kehausan, tapi dia kehausan tapi masih pingin untuk minum. Nah, kalau ini dia minumnya masih adekuat. Ya, gitu. Ya, ini pertama tentang dehidrasi. Ya, yang kedua mungkin kita perlu evaluasi juga keadaan yang membahayakan, yaitu keadaan yang perlu diwaspadai, yaitu apakah seorang anak itu mengalami kejang. Ya, kejang, kenapa kok kejang itu harus kita waspadai? Kenapa kok kejang itu harus kita tangani? Kenapa kok kejang itu harus kita monitoring? Karena saat kejang itu sementara waktu oksigen yang harusnya tersuplai ke tubuh itu terhenti sementara. Kalau misalnya memang oksigen yang harusnya tersuplai ke tubuh itu terhenti, manifestasi yang terjadi, sel-sel tubuh yang tidak terpasok oksigen itu akan mengalami kerusakan, nekros. Kalau misalnya yang rusak di sel otak, dia tidak akan bisa memperbarui diri. Ya, itu makanya kejang harus kita potong. Karena kalau misalnya kerusakan yang terjadi di otak itu luas, damage-nya luas, dia akan bisa mengganggu perkembangan seperti itu. Ya. Nah, ini manifestasi letargis ya, anaknya kesadarannya itu
ya lemah ya, bukan eh, Nampak mengantuk kan, ya, kesadarannya tidak komposmetis atau tidak dalam batas normal. Nah, kalau misalnya reaksinya tidak adekuat, kemudian dia tatapannya kosong terus mau seperti itu. Nah, kemudian ya kalau misalnya tidak sadar itu dia tidak bisa dibangunkan, dia tidak bisa bereaksi terhadap bentuk stimulasi baik fisik maupun audio misalnya dipanggil dia nggak sadar. Ya, kalau misalnya anak kejang atau tidak sadar itu merupakan manifestasi tanda bahaya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Yuk. Oke, yang berikutnya yaitu muntah. Ya. Kita evaluasi apakah anak dehidrasi itu tadi merupakan manifestasi lanjut atau manifestasi komplikasi dari muntah. Ya, jadi dalam kondisi anak yang tidak bisa minum, tidak bisa menyusu, itu berarti dia menunjukkan dalam kondisi yang terlalu lemah, dia tidak punya energi seperti itu. Atau mungkin anak yang terjadi manifestasi obstruksi atau gangguan di traktus respiratorius, misalnya dia pilek tersumbat, dia nggak bisa nafas, nggak bisa nyusu, itu pun juga merupakan warning sign. Misalnya kasih minum keluar, itu ini merupakan salah satu manifestasi dari tanda bahaya seperti itu ya. Jadi muntah merupakan salah satu tanda bahaya yang harus dievaluasi dan diwaspadai. Kenapa? Karena kalau misalnya outputnya itu terlalu berlebihan, elektrolit dalam tubuh pun itu banyak sekali terbongkar dan keluar, sehingga metabolisme dalam tubuh, keseimbangan asam basa dalam tubuh pun bisa terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu kita waspadai yang lain yaitu nafas cepat. Ya, misalnya ya dalam kondisi anak terjadi gangguan atau adanya problem di traktus respiratorius atau di saluran nafas, itu kita bisa evaluasi apakah dia nafasnya cepat. Nafas cepat itu ya patokannya berarti frekuensi. Itu di frekuensi itu ada batasannya, anak umur berapa, frekuensi berapa. Jadi kalau misalnya anak 2 bulan sampai 12 bulan, dia itu sebenarnya kalau misalnya nafasnya 40 kali per menit masih normal. Tapi kalau misalnya sudah 50, 60 itu berarti nafas cepat. Kalau 12 bulan 5 tahun dia lebih sedikit lagi nafasnya. Lah kalau misalnya 40 kali per menit pada anak 12 bulan sampai 5 tahun berarti itu sudah nafas cepat. Ya. Problem saluran nafas kita bisa evaluasi yang pertama dari frekuensi ya, dari frekuensi ya. Yang kedua itu dari tarikan dinding dada, apakah dia ada otot-otot bantu nafas ya, otot-otot bantu nafas yang bekerja untuk supaya dia adekuat untuk bernafas. Nah kalau misalnya ada tarikan dinding dada itu merupakan salah satu manifestasi adanya problem atau gangguan di saluran nafas atau traktus respiratorius seperti itu ya. Tuh mungkin berapa. Kalau misalnya kaitannya dengan masa pandemi seperti ini, itu manifestasinya itu bisa 1000 wajah. Bahkan istilahnya infeksi coronavirus itu juga bisa mengakibatkan gangguan gastrointestinal, anak diare, anak muntah seperti itu, anak demam sampai hipertermi, sampai demam tinggi, anak gangguan nafas itu jelas ya, karena dia kan biasanya status lokalisnya kan di paru-paru. Jadi banyak sekali dan perlu apakah orang tua harus khawatir? Nah itu tadi patokannya, ada warning sign atau tidak itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini
Yang tadi itu referensinya dari buku dari ini ya, dari Manajemen Terpadu Balita Sakit. Kalau ini referensinya dari buku Saku Panduan Isolasi Mandiri Anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kalau misalnya kita review lagi, gejala dari COVID-19 pada anak itu bisa bermanifest dalam bentuk demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, sakit kepala, mual, muntah, diare, lemas, sesak nafas. Ya, jadi banyak sekali. Bisa juga tanpa gejala juga bisa. Nah, kita bisa evaluasi. Apakah ada manifestasi tanda bahaya? Salah satu tanda bahaya kan tadi kan nafas cepat. Kita lihat patokannya. Kalau misalnya di usia kurang dari 2 bulan, lebih dari 60, nah itu nafas cepat. Kemudian sampai kira-kira 1 tahun, kalau lebih dari 50, itu nafas cepat. Dan sebagainya, seperti itu. Jadi kapan sih harus waspada kalau misalnya kita in case itu kita berhadapan dengan COVID, kita curiga COVID, yaitu kalau misalnya anak banyak tidur, ada nafas cepat, cekungan dinding dada, tadi ada sesak, hidung kembang kempis, saturasi oksigennya kurang dari 95%, kemudian lehernya bengkak, matanya merah, gitu, kelihatan ill sekali, demamnya lebih dari 7 hari, ada kejang, tidak bisa makan minum, mata cekung, buang air kecil berkurang, terjadi penurunan kesadaran. Itu merupakan tanda bahaya yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk segera membawa buah hati ke fasilitas kesehatan. Gitu. Ya. Oke, itu terkait dengan materi tanda bahaya. Ini mungkin, ini kebetulan saya di Rumah Sakit Nasional di Monogoro. Ini karya salah satu ini yang diformulasikan oleh bagian humas dan marketing. Kebetulan saya di bagian humas dan marketing, kebetulan dengan anak bimbing saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita memformat suatu bentuk infografis sosioedukatif. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau kapan sih seorang pasien itu dikatakan suspek, dikatakan probable, kalau misalnya dia seorang anak atau seorang pasien tersebut itu sudah ada gambaran gagal nafas akut tapi belum ada hasil PCR, kita sudah katakan probable. Kapan sih dikatakan konfirmasi? Kalau misalnya dia sudah dilakukan PCR hasilnya positif. Kapan dikatakan kontak erat? Bisa kalau misalnya ada riwayat kontak, ya, kontak tatap muka, sentuhan fisik, atau dirawat, memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD standar, itu kontak erat. Kalau yang dinamakan pelaku perjalanan, kalau misalnya perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir, kapan dikatakan discarded? Kalau misalnya setelah 2 kali pemeriksaan PCR itu hasilnya negatif selama 2 hari berturut-turut. Nah, kemudian kapan dikatakan selesai isolasi? Nah, itu kurang lebih ada 3 kriteria ini ya. Bila memenuhi salah satu dari kriteria berikut, seperti itu. Kemudian satu lagi yang ini terakhir, kriteria ini terakhir yaitu kematian atau meninggal. Ya, jadi kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Ya. Oke, itu saya review sedikit terkait dengan tanda bahaya. Saya lanjutkan, Gil? Boleh, Dok. Ya, oke. Yang berikutnya setelah tanda bahaya, kalau misalnya kita cuma terkurung pikirannya untuk memikirkan COVID-nya, untuk memikirkan manifestasi yang ditimbulkan, terus habis itu komplikasi yang bisa ditimbulkan, itu kan pasti akan bisa menjadi beban pikiran tersendiri yang justru malah melemahkan secara psikologis diri kita yang bisa berdampak ke sistem imun kita. Jadi kita harus secara bijaksana, harus waspada tapi tetap bijaksana untuk bisa menyikapi sakit buah hati di masa pandemi ini, seperti itu. Ya. Itu yang pertama, ya sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya memungkinkan itu alat-alat yang perlu disediakan di rumah yaitu termometer. Ya, termometer
yang direkomendasikan yang ketiak ya, lebih terukur, lebih valid seperti itu. Yang kedua, oximeter. Ya, ini fungsinya untuk mengukur saturasi oksigen dan juga frekuensi nadi. Kemudian obat-obatan yang perlu disiapkan di rumah, ada obat demam, paracetamol atau golongan lain, dan multivitamin. Multivitaminnya ada vitamin C, lalu vitamin D, dan juga zinc, mikronutrien ya, ini bukan. Zincnya dosisnya 20 mg per hari, 14 hari. Multivitaminnya vitamin C ini ada ininya ya, ada ring dosisnya. Kalau 1 sampai 3 tahun 400 mg per hari, sampai 8 tahun 600 mg dan sebagainya. Kalau vitamin D ya sama. Rentang dosisnya 3 tahun, kurang dari 3 tahun 400 international unit, kemudian pada anak 1000, pada remaja 2000 dan lain sebagainya. Ya. Oke, vitamin D3. Kalau ini dok, Yes. ya ini kan kayak ada alat yang perlu disediakan di rumah ya. Yes. Kalau sekiranya kalau oksigen tuh apakah dibutuhkan di rumah untuk balita atau anak-anak, sekiranya butuh atau tidak ya? Ya. Jadi kalau misalnya memang pada keadaan masyarakat yang istilahnya panik buying, jadi pada heboh ini oksigen, cari oksigen, terus karena khawatir kehabisan borong oksigen juga. Sebenarnya kalau misalnya memang tidak diindikasikan ya memang belum perlu seperti itu. Jadi istilahnya kita pun merekomendasikan suatu treatment atau tata laksana itu berdasarkan temuan, pastinya kan dari point of view-nya itu dari anamnesanya dulu, keadaannya bagaimana individunya, kemudian melari ke pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang dikerucutkan ke pemeriksaan yang baru kita rekomendasikan terapi. Kalau misalnya dari atas sampai bawah dia tidak direkomendasikan atau pasien tersebut itu tidak ada indikasi untuk menggunakan diberikan suplementasi oksigen ya tidak perlu. Jadi istilahnya alat standar yang direkomendasikan ya identifikator yang sifatnya basic ya untuk mengukur termometer dan juga saturasi oksigen ya. Untuk oksigen tidak direkomendasikan ya dok. Sementara ini ya mungkin kalau memang ada tanda-tanda sesak, gejala nafasnya cepat, lebih baik dibawa ke rumah sakit atau tenaga medis terdekat ya dokter. Betul. Jadi istilahnya apalagi kalau pada anak, pada bayi prematur, oksigen itu sebenarnya kalau misalnya terlalu berlebih, dia akan toksik seperti itu. Justru malah akan bisa menimbulkan efek yang merugikan bagi bayi tersebut kalau misalnya terlalu berlebihan diberikan suplementasi oksigen. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya ini, kalau misalnya memang keadaannya stabil tapi confirm ya, jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu merekomendasikan untuk isolasi mandiri ya, jadi tetap di rumah, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, etika batuk, periksa suhu tubuh pagi sore, saturasi oksigen, terus suhu, pantau laju nafas, berikan makanan bergizi, kalau misalnya pada bayi berikan ASI seperti itu ya. Jadi kalau misalnya stabil ya, pengalaman saya sejauh ini memang biasanya pasien saya akan arahkan untuk isolasi mandiri. Yang penting tetap terkontrol. Jadi obat-obatan yang diberikan pun ya basicnya hanya multivitamin dan juga mikronutrien seperti itu. Dan juga obat-obatan simptomatis untuk demam, untuk batuk, untuk pilek seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya ada pasien yang konsul anaknya sakit, saya pasti akan telusuri. Ada yang sakit nggak serumah sama adik, atau yang di rumah ada orang dewasa yang sakit atau enggak. Nah, itu akan bisa jadi informasi penting apakah butuh screening atau tidak seperti itu. Kalau misalnya ada yang sakit, saya sarankan screening karena yang pertama mengantisipasi faktor risiko, terutama yang punya komorbiditas. Yang kedua supaya tidak terjadi efek pingpong nanti. Kalau satu udah negatif, satu masih positif, bisa bolak-balik nanti nggak sembuh-sembuh. Kemudian terkait dengan bayi yang lahir dengan ibu yang
suspek atau confirm COVID, ya itu dapat dipertimbangkan inisiasi menyusui dini sebenarnya. Tapi memang kita lihat keadaan ibunya dan pun harus masker ketat, ya minimal masker lah seperti itu. Jadi pastikan mencuci tangan sebelum menyentuh dan menyusui bayi serta melakukan etika batuk yang baik. Jadi sejauh ini memang belum ada informasi yang rilis istilahnya yang memastikan betul transmisi secara vertikal. Jadi istilahnya dari maksudnya intraplasenter atau mungkin secara intrauterin di dalam saat hamil. Jadi kemungkinan transmisinya itu ya saat bayinya sudah keluar. Karena itu setelah keluar kok ASI tetap wajib diberikan, tapi protokol ketat ini selama memberikan ASI itu yang harus dipatuhi betul. Dan juga bayi pun memang harus diperiksa ya, dievaluasi apakah memang terkonfirmasi positif juga atau tidak. Ya, bisa dirawat gabung, bisa menyusul langsung dengan protokol pencegahan yang tepat. Kemudian kalau misalnya bayinya terkonfirm, itu harus dirawat di ruang isolasi supaya tidak spreading nanti virusnya ke bayi lain. Kemudian keluarga lain, kalau misalnya ibunya tidak memungkinkan merawat, bisa dirawat anggota keluarga lain, ASI-nya bisa dipumping. Ya, ASI yang diperah pun harus sesuai dengan protokol pencegahan infeksi. Ya. Kemudian ini juga sama, ini yang diformulasikan bagian humas dan marketing bekerja sama dengan bimbingan mahasiswa saya dari FKM tentang protokol untuk gerakan 6M atau protokol untuk mencegah infeksi virus dengan 6M. Ya, mencuci tangan, hand swab atau hand rub, memakai masker pun ada kaidahnya. Masker tipe ini itu melindungi berapa persen, masker ini melindungi berapa persen, kemudian menjaga jarak. Kemudian jaga jarak ya. Jadi kalau misalnya resident visit harus paham 6M ya. Terus kemudian menghindari kerumunan saat visit saat ini, ya, terutama di rumah sakit yang risikonya tinggi. Ya, work from home, mengurangi mobilitas. Kalau ada kesempatan habis jaga pulang. Seperti itu. Terus kemudian meningkatkan imunitas, makanan yang bergizi, konsumsi vitamin, vaksinasi, hindari stres, tidur yang cukup, olahraga teratur, itu semua. Ya. Itu yang ikhtiar yang bisa dilakukan supaya infeksi COVID tidak menimbulkan manifestasi atau kita tidak terkena infeksi COVID. Sebenarnya ada 7M. Satu lagi, tahu nggak, Dil? Apa itu? Satu lagi itu manut. Manut itu maksudnya 6M-nya itu mau dituruti gitu loh. Oh iya. Bisa. Oke. Saya lanjutkan tadi ya terkait dengan terapi. Kemudian kapan sih harus ke rumah sakit? Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi kalau misalnya kapan ke rumah sakit, jelas itu kita kembalinya ke grading ya. Kalau misalnya tanpa gejala, kondisi ringan, ya isolasi mandiri di rumah. Kalau ringan, isolasi mandiri 10 hari tambah 3 hari bebas gejala dan gangguan pernapasan. Maksudnya setelah negatif ya. Kalau sedang, disarankan isolasi di ruang perawatan di rumah sakit. Kalau misalnya berat dan kritis, harus dirawat di rumah sakit. Apalagi kalau misalnya butuh ruang intensif, ya harus di ruang intensif. Kalau kamar isolasi di rumah, ini ya harus terpisah dengan anggota keluarga yang sehat, atau beda lantai, atau beda kamar. Sirkulasi harus adekuat. Ya, hal yang harus diperhatikan ini makan makanan bergizi, tidur cukup, pemantauan, olahraga, jaga kebersihan rumah, ventilasi, berjemur dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian kapan ke rumah sakit sudah. Oke,
Oke, saya masuk ke kesimpulan. Ini kan. Jadi perkembangan masa pandemi itu masih sulit diprediksi ya. Jadi kita sudah agak senang, agak bernafas waktu kemarin. Angkanya sudah turun, waktu imunisasi jalan awal-awal itu kan kita sudah cukup agak lega. Oh, COVID turun. Ternyata varian Delta keluar, Indonesia juga ikut. Ada dampaknya ya dok. Iya, ikut istilahnya emansipasi dengan India seperti itu. Kemudian prinsipnya juga infeksi COVID itu bisa menyerang siapa saja dari bayi baru lahir sampai lansia. Jadi ya harus waspada, apalagi yang punya komorbiditas seperti itu. Dan komplikasi pasca COVID itu bisa fatal dan mengancam jiwa. Dan kendalikan infeksi COVID dengan gerakan 6M sampai 1 manut ya. Dan prinsipnya langkah dan pola pikir yang waspada namun bijaksana akan menyelamatkan buah hati dan seluruh anggota keluarga tercinta. Ya, jadi nggak boleh terlalu khawatir, nggak boleh terlalu meremehkan juga. Ya, tapi juga harus paham kalau di rumah sakit ya jangan buka masker, jangan makan bersama seperti itu. Ya. Santai dengan waspada ya dok. Ya, harus istilahnya COVID itu nggak kelihatan tapi ya mengerikan. Gitu. Saya ngerasain sendiri ya. Oke. Yo Dil, kapan naik gunung Dil? Ya. Lihat kapan lo. Prinsipnya kalau saya ke gunung sama anak saya, sama istri saya itu ya bukan ke atas, bukan jadi sombong, tapi ke atas makin sadar kalau kita itu makin kecil. Ya. Sama juga kita makin belajar tuh bukan untuk sombong, tapi makin belajar kita makin sadar kalau ilmu itu seluas samudra. Ya. Oke, mungkin dari saya ada pertanyaan. Saya kembalikan cukup menarik ya dok ya, banyak yang dibahas, udah dari penjelasan tentang penyakit COVID itu, kemudian reaksinya, bagaimana penyebarannya, kemudian kita juga sudah jelaskan bagaimana tanda-tanda bahayanya, kemudian penanganan awalnya, tentang kapan kita menilai harus masuk ke rumah sakit. Ini dokter, mungkin kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya dok. Ini ada beberapa pertanyaan. Cukup banyak pertanyaan yang sudah dikumpulkan ya dok. Ada yang bertanya, pertanyaannya ini ada yang nomor 1, dok, kenapa pada orang yang terkena COVID sebagian menjadi parah, sebagian kok tidak ada gejalanya? Monggo dokter. Baik, kenapa pada sebagian person, ya terima kasih atas pertanyaannya. Pada sebagian individu, ya kita harus lihat lagi individu tersebut itu bagaimana kualitas atau keadaan sistem imunnya. Ya, misalnya pengalaman saya pribadi, saya pernah infeksi COVID alamiah, saya pernah vaksin 2 kali, otomatis antibodi saya itu alhamdulillah agak tinggi. Otomatis kalau misalnya terjadi pajanan yang berikutnya, mungkin manifestasinya tidak akan berat karena saya sudah punya pasukan sendiri untuk istilahnya meredam infeksi COVID sehingga tidak terjadi manifestasi yang berat. Ya. Point of view yang lain, mungkin aja antara satu individu dengan individu yang lain punya komorbiditas yang berbeda. Misalnya satu punya riwayat problem diabetes mellitus, satu hipertensi, satu ginjal dan lain sebagainya, yang secara prediktif ya kan banyak kan jurnal-jurnal yang sudah keluar itu prediktor mortalitasnya itu kalau misalnya punya komorbid apa gitu seperti itu. Nah itu juga bisa membedakan, satu bisa bermanifest berat, satu bisa ringan. Ya, bisa juga point of view yang lain, usia, seperti yang tadi saya jelaskan. Misalnya bayi sama anak, di mana dia memang angiotensin converting enzyme inhibitor SEI 2-nya itu memang masih minimal. Di situ
tidak ada tempat nyantolnya spike dari virus, sehingga virusnya pun nggak se-survive itu, atau mungkin ada tapi sedikit, sehingga si virusnya itu tidak akan se ekstrim itu untuk bereplikasi di dalam tubuh untuk beranak pinak. Ya, istilahnya kalau misalnya sel penangkapnya itu sedikit, otomatis dia pun beranak pinaknya pun juga akan sedikit. Gitu. Ya, jadi banyak sekali point of view yang bisa menjadi analisis kenapa kok satu simptom dengan simptom yang lain itu bisa berbeda tiap individu. Gitu. Tergantung individu dan mungkin ada penyakit bawaan yang diderita oleh anak tersebut ya dokter ya. Yes. Dilanjutkan ya dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Ini ada mungkin sekalian curhat juga ya dok ini. Dok, ini kami keluarga selalu menerapkan prokes, tetapi kenapa kok ada beberapa anggota keluarga yang masih bisa terinfeksi? Bagaimana ya dok? Baik. Karena jadi kalau misalnya memang yang kan kalau misalnya kita kembali lagi waktu zaman kuliah FK dulu kan, sebenarnya yang bisa menyebabkan seorang individu sakit itu salah satu pola pikirnya itu dari segitiga Bloom. Segitiga Bloom itu bisa pengaruhnya yang pertama individunya, ya hostnya. Kalau individunya hostnya itu dia kondisinya imunnya sedang turun atau status nutrisinya tidak adekuat, misalnya gizi kurang atau gizi buruk, nah, dia otomatis hostnya itu bisa potensially punya resiko yang lebih tinggi untuk bisa bikin jadi sakit. Kalau misalnya individunya atau hostnya itu udah oke, udah kuat, imunnya oke, tapi kebetulan lingkungannya itu tidak mendukung, ya lingkungannya tidak mendukung, misalnya pencahayaan kurang, hygiene-nya itu mungkin kurang, atau mungkin kebetulan itu terkait dengan lingkungan itu misalnya ada orang yang dekat, misalnya tetangga atau ini yang sering lewat itu sakit, itu pun juga bisa akan menyebabkan sakit walaupun si hostnya ini sudah kuat. Nah, kalau misalnya hostnya kuat, lingkungannya kuat, terus habis itu patogennya itu luar biasa, istilahnya dia patogen yang kuat, patogenitasnya kuat. Ya walaupun lingkungan udah oke, host udah oke, ya tetap aja akan bisa tambah sakit. Jadi makanya kenapa kok warning anak kurang dari 14 tahun atau 12 tahun nggak boleh masuk rumah sakit, terus nggak boleh masuk ruang rawat intensif, ya karena di situ isinya kuman-kuman yang kuat-kuat semua seperti itu. Ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kenapa kok sudah prokes ketat dan lain sebagainya kok masih sakit, kita perlu analisis salah satunya dengan konsep itu segitiga Bloom itu. Segitiga Bloom, dari lingkungannya bagaimana, dari hostnya diri sendiri bagaimana, dari patogenitas dari kumannya bagaimana, seperti itu. Nah, okay. Iya dok ya. Jadi kan memang harus diteliti lebih jauh ya, sekiranya mungkin dari faktor apa yang bisa menyebabkan ada anggota keluarga yang terkena infeksi tersebut ya. Jadi tidak memungkinkan apabila sudah prokes ketat juga masih dapat terkena untuk infeksi, karena mungkin juga ada faktor-faktor lain ya dok ya, mungkin dari lingkungan atau dari kuman itu sendiri ya. Yes. Ya. Ini dilanjutkan ya dok. Ini ada pertanyaan. Siang dokter, pada kasus COVID anak lebih banyak yang tanpa gejala atau lebih banyak yang bergejala? Yang dari gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, apakah ada gejala-gejala lain yang mungkin bisa muncul pada anak? Kok pada anak? Ya. Kalau pada anak, kalau yang saya analisis berdasarkan pengalaman maupun secara teori, ya, di fase infeksi COVID periode yang tahun lalu dengan periode yang sekarang, it means mungkin aja beda varian, itu manifestasinya beda pada anak. Kalau yang dulu itu jarang sekali anak sakit, misalnya walaupun orang tua sakit, mungkin anaknya
misalnya terpapar pun tanpa gejala. Kalau misalnya yang sekarang ini itu orang tua sakit, anaknya juga misalnya ikut terkena transmisi, ikut terinfeksi, akan menimbulkan manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya pun beragam, demam, batuk, pilek, diare, muntah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya seperti itu, saya lihat dari dua patokan waktu. Kalau strain yang dulu itu jarang menimbulkan gejala. Kalau yang sekarang itu banyak sekali anak sakit yang konfirm positif dan bergejala. Seperti itu. Mungkin ya tadi yang sudah dijelaskan ya dok ya, mungkin karena varian yang baru ya dok ya. Yes. Kita infeksius istilahnya dan menyebabkan banyak timbul gejala-gejala. Ya, memang lebih beberapa persen lebih berisiko kemampuan infeksinya atau lebih infeksius daripada yang strain sebelumnya kan yang Delta ini. Dilanjut ya dok. Yep. Kita ada ya dari saya juga ya dok. Coba bertanya. Kalau misalkan yang tadi kan dari dokter bilang untuk bayi itu dapat menularkan juga ya, berarti kan untuk anak dan bayi tidak menutup kemungkinan dapat menularkan ya untuk sesama anak. Apakah dari infeksi COVID-19 pada anak atau bayi, apakah bisa menularkan pada dewasa ya? Oh, oke, baik. Ya, jadi kalau misalnya seperti itu memang kalau ini saya pencet di transmisi, nggak ada ya di sini transmisi ya. Oke. Jadi apa namanya? Kalau misalnya pada kita harus kembali lagi ke patomekanisme atau patogenesis si virus ini bisa tertransmisi dari individu ke individu lain. Kalau misalnya yang strain yang sebelumnya, informasi yang diberikan salah satunya oleh WHO, transmisi virus itu melalui droplet. Ya, droplet. Misalnya batuk, ya terpercik, kena tangan atau ini kena traktus respiratorius jadi sakit. Tapi kalau misalnya yang sekarang, mohon nanti bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah, itu secara airborne, secara aerosol bukan airborne ya. Aerosol itu maksudnya mungkin lebih berat daripada airborne, tapi lebih ringan daripada droplet. Itu pun bisa mentransmisikan virus untuk pindah dari satu individu ke individu lain. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya pada anak atau pada bayi, ya tergantung. Pada bayi kalau misalnya pas bayinya itu misalnya meler, dibersihkan hidungnya oleh orang tuanya tidak menetap mematuhi prokes 6M, ya jelas akan bisa menularkan. Walaupun si bayinya itu belum kuat untuk batuk dan memercikkan droplet seperti itu. Ya, jadi prinsipnya kalau misalnya pada anak yang sudah bisa batuk dan kebetulan batuknya nggak pakai masker, ya bisa aja menularkan ke orang tuanya seperti itu. Jadi istilahnya ini typically virusnya bukan seperti tuberkulosa yang butuh jumlah bakteri yang banyak untuk bisa menularkan. Ini sedikit pun bisa tetap bisa mentransmisikan. Jadi tidak ada istilah pauci basiler pada infeksi atau transmisi COVID. Ada lagi, Dil? Masih ada ya dok? Yang banyak pertanyaan juga ya. Kalau kan biasanya kalau di rumah kan orang tua kan bekerja ya dok, terus bekerja dilakukan screening ternyata hasilnya positif. Nah, mereka kan tinggal di rumah bersama anak. Ya, istilahnya kan ada anggota keluarga lain di rumah yang tidak bergejala. Apakah misalkan orang tua yang dilakukan swab ternyata hasilnya positif, kemudian anaknya apakah harus dilakukan swab juga dok? Ya. Jadi kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya dari kriteria kontak erat
Ya, itu penting halnya untuk dilakukan tracing atau screening di anggota keluarga yang memang bersinggungan atau kontak erat dengan ini apa namanya anggota keluarga yang terkonfirm positif. Ya, sebenarnya pasti sepersekian walaupun sepersekian persen itu pasti orang tua itu punya kekhawatiran anaknya trauma kalau dilakukan pemeriksaan swab karena itu kan nyeri dan tidak nyaman. Tapi memang saya pasti akan reminding manfaat positif yang bisa diperoleh atau mungkin istilahnya fungsi atau fungsi dari pemeriksaan screening tersebut supaya yang pertama mengantisipasi resiko ya yang mungkin bisa timbul akibat komplikasi dari COVID. Yang kedua, biar tidak terjadi efek pingpong. Ya, jadi misalnya satu sudah negatif, satunya masih positif. Kalau misalnya tidak belum posisi negatif semua, tetap akan bolak-balik ini virusnya. Jadi paling tidak minimal ada dua manfaat atau ada dua fungsi tersebut. Jadi kalau saran saya tetap dilakukan screening. Bahkan kalau dari Cuklak atau pedoman tata laksana COVID edisi ketiga itu pada bayi baru lahir yang lahir dari ibu yang terkonfirm saja itu direkomendasikan untuk pemeriksaan swab 2 kali. Ya, apalagi kontak erat seperti itu, ya. Intinya tetap dilakukan swab ya dok ya untuk meminimalisir terjadinya penularan lebih lanjut ya dok. Iya. Dilanjut ya dok, ini ada pertanyaan juga. Jadi selamat siang dokter, mohon izin bertanya. Untuk obat-obatan selain yang disebutkan tadi yang sudah dipaparkan, apakah ada obat-obatan lain yang perlu dipersiapkan yang bisa diberikan di rumah? Mungkin apabila misalkan ada pasien anak saya kejang, perlu ada obatan emergensi kah di rumah? Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan obat-obatan, memang kalau misalnya saya pun berkiblat atau ikut dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi pastinya obat-obatan yang direkomendasikan itu yang istilahnya harus standby di rumah itu obat-obatan yang sifatnya yang pertama simptomatik, ya mengatasi demam, terpaksanya misalnya untuk batuk pilek ya obat untuk batuk dan pilek, tapi yang obat-obat bebas ya, jadi bukan obat keras. Dan yang berikutnya yaitu ada mikronutrien misalnya zinc, terus ada referensi yang mengatakan misalnya prebiotik, ya, terus kemudian multivitaminnya vitamin C, vitamin D seperti itu. Jadi paling tidak itu yang saya pasti akan selalu rekomendasikan kepada pasien yang menanyakan ini anak saya dikasih apa seperti itu. Nah, terkait dengan terapi lain itu ya memang istilahnya yang pertama mengikuti simptom dari si anaknya, sakit yang di ini tuh apa namanya yang dikeluhkan apa? Misalnya saja diare, ya harus dikelola tata laksana diare, jangan sampai dehidrasi, jadi hidrasi harus cukup, kemudian kebetulan juga karena terapi diare itu menggunakan zinc juga harus zinc. Tapi kalau diarenya yang typically dia disentri, ya misalnya saja sekunderi infeksinya ada disentri, ya mungkin aja juga butuh antibiotik yang memang sebagai drug of choice tergantung dari patogen yang ditemukan seperti itu. Terus kemudian misalnya posisinya punya mohon maaf epilepsi, ya obat-obat epilepsinya harus tetap dikonsumsi rutin. Ada riwayat kejang demam, harus misalnya standby misalnya untuk diazepam per oral untuk profilaksis intermiten seperti itu. Jadi istilahnya obat-obat standar sesuai dengan kondisi faktual si anak itu tetap harus tersedia, ya seperti itu. Jadi intinya untuk obat-obatan yang disiapkan itu obat yang lebih simptomatis ya dok ya. Mungkin kalau ada obat tambahan lain atau gejala yang tidak
berkurang atau ada tanda-tanda bahaya, lebih baik dikonsulkan ke spesialis anak atau dokter terdekat ya dokter ya. Ya, betul. Ya, paling tidak kalau misalnya ragu-ragu harus konsul. Ada pertanyaan lagi nih dokter. Selamat siang dokter. Anak saya usia 7 tahun, masih dalam pengobatan TB paru, memiliki gejala demam dan batuk. Apakah perlu dicurigai ke arah COVID? Kapan waktu terbaik untuk dilakukan pemeriksaan COVID di rumah sakit? Ya. Baik, kecurigaan ke arah COVID, pastinya saya pasti akan biasanya akan menanyakan terlebih dahulu karena memang COVID itu bisa bermanifestasi dalam bentuk 1000 wajah. Saya pasti akan lacak dulu apakah ada riwayat kontak dengan orang sakit. Ya, riwayat kontak itu maksudnya yang tinggal serumah ada yang sakit juga apa enggak? Atau misalnya serumah nggak ada yang sakit tapi kebetulan dia habis main ke rumah tetangganya, di rumah tetangganya ada yang sakit. Nah, itu kita lacak riwayat kontak. Kemudian kalau misalnya ada riwayat kontak dan karena istilahnya kita tidak bisa mematok secara secara definitif terkait dengan simptom definitif dari COVID. Biasanya kalau misalnya memang kok progresnya kok batuknya kok tidak membaik dengan obat-obatan simptomatis, terus kemudian apalagi keadaan anaknya juga ill, ya memang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan screening PCR, sekalian PCR. Jadi biasanya kalau misalnya ada riwayat kontak paling tidak 3 hari pasca kontak kita akan rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan PCR supaya tidak terjadi hasil yang negatif palsu seperti itu. Ya, ini kalau dari simptomnya kan 1000 wajah ya bisa macam-macam ini. Jadi patut dicurigai ya dok ya. Iya. Masih tidak menutup kemungkinan bisa ke arah COVID. Ya, lebih baik memang harus dilakukan PCR agar dijelaskan. Ya. Waspada namun tetap bijaksana ya. Ada pertanyaan lagi ya dok. Masih ada waktu ya dok. Bentar ya dok. Ini untuk penanganan bayi yang lahir dari ibu COVID. Misalkan ibunya terkonfirmasi COVID, apakah tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk dapat diberikan ASI secara langsung, apakah boleh atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya pada ibu yang lahir dari bayi yang lahir dari ibu dengan COVID, direkomendasikan ASI tetap harus mutlak diberikan. Namun kaidah atau protokol pemberian ASI-nya pun harus ketat betul, supaya kita meminimalisir resiko transmisi dari ibu ke anak. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk diberikan langsung, ya alternatifnya bisa di pumping atau diperah seperti itu. Kalaupun terpaksa diberikan, mungkin ibunya menggunakan masker ya dok? Ya, masker ketat. Pokoknya yang kita minimalisir resiko transmisi secara droplet dari ibu ke anak seperti itu. Dan juga cairan tubuh dan lain sebagainya, jadi cuci tangan dan ini harus rutin juga seperti itu. Udah boleh cium-cium dulu baru ya dok? Oh jangan. Cium jauh ya. Oke. Dilanjut dok, ini yang menarik dok. Ini tentang vaksin dokter kan, untuk saat ini kan vaksin untuk COVID-19 untuk anak dan bayi belum direkomendasikan ya dok. Apakah sebaiknya anak divaksin influenza dulu ya dok, karena belum ada vaksin untuk anak saat ini? Ya, kalau misalnya vaksinasi atau ikhtiar untuk memberikan imunitas, entah itu berefek langsung ataupun tidak langsung dengan COVID, memang bisa dilakukan, bisa ditempuh atau bisa direkomendasikan. Jadi istilahnya pemberian vaksin influenza itu ya jalur secara tidak langsungnya di situ akan bisa memberikan imunitas yang ekstra supaya tidak gampang terjadi
flu yang diakibatkan oleh virus-virus dari varian flu yang maksudnya selain COVID seperti itu. Jadi istilahnya, jadi mekanismenya kalau misalnya seorang anak itu dia nggak kena COVID aja itu sering batuk, sering pilek, nah, kerentanan imunitas tubuhnya pun itu rapuh, jadi gampang ketembus otomatis gampang ketembus apalagi kuman sekuat COVID seperti itu. Nah, jadi istilahnya ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan untuk memberikan imunitas, untuk mengeradikasi efek penyakit-penyakit yang secara tidak langsung itu terkait dengan keluhan saluran nafas ya. Jadi kalau misalnya pneumokokus kan untuk mengeradikasi radang paru, influenza untuk mengeradikasi flu dan lain sebagainya. Itu ikhtiar yang bisa ditempuh untuk mengurangi kerentanan supaya nggak makin gampang ketembus COVID, dan juga pun komplikasi yang mungkin ditimbulkan misalnya kena COVID, komplikasi untuk jadi berat secondary infection misalnya pneumonia karena bakterial pun bisa tereradikasi karena dia sudah punya perlindungan terhadap misalnya pneumokokus dengan vaksin PCV dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk vaksinnya lebih ke vaksin ini ya, kayak vaksin imunisasi dasar ya dok. Mungkin ada tambahan untuk influenza juga dengan harapan tidak terjadinya secondary infection ya, atau infection dari infeksi lainnya. Ya, dokter, ini ada pertanyaan yang menarik dokter ini. Ini ada yang bertanya, apakah pada anak boleh dilakukan cuci hidung? Baik, yang pertama saya pribadi harus meluruskan dulu cuci hidung yang dimaksud itu seperti apa. Apakah itu suatu metode medis ataukah metode yang non medis, dan preparat yang digunakan untuk cuci hidung itu menggunakan apa? Apakah menggunakan NaCl 0,9 ataukah dengan misalnya aquabides dan lain sebagainya. Jadi ya itu, karena istilahnya cuci hidung sendiri kalau misalnya secara prosedur medis kan istilahnya itu tidak ada ya, istilahnya apakah ada terminologi lain dan lain sebagainya. Jadi pun kalau dari rekomendasi yang diberikan dari pedoman tata laksana COVID ataupun dari rekomendasi IDAI, sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya baca itu tidak ada rekomendasi cuci hidung seperti itu ya. Jadi ya saya tidak bisa menganalisis lebih lanjut karena istilahnya saya harus pastikan dulu terminologi cuci hidung yang dimaksud itu seperti apa. Kalau saya dicuci ekstrimnya pakai alkohol 70% ya nggak boleh. Mabok ya dok. Ya jangan. Udah banyak pertanyaan ya dok. Ini mungkin ada pertanyaan lagi ya dok, kan terkait dengan apabila terkonfirmasi anak dengan konfirmasi COVID kemudian dilakukan isolasi mandiri. Ini ada yang menanyakan untuk rekomendasi untuk konsumsi obat vitamin C, D, dan zinc-nya itu sampai kapan, dan apakah untuk pengobatannya perlu diberikan antiviral atau tidak ya? Oh iya, kalau misalnya ya mungkin saya akan ini ya jawab sesuai dengan evidence. Kalau misalnya pemberian vitamin, pemberian mikronutrien, misalnya zinc, vitamin dan lain sebagainya pun itu dikonsumsi baik sebelum sakit, saat sakit maupun setelah sakit itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah antiviral, antibiotik atau mungkin antikoagulan atau mungkin vitamin-vitamin yang masuk melalui injeksi atau terapeutik yang masuk melalui injeksi itu harus sesuai dengan indikasi, sesuai dengan rekomendasi di bawah pengawasan dari dokter yang merawat. Ya, kenapa? Antiviral itu tidak seenteng itu. Itu bisa menimbulkan manifestasi yang bisa jadi malah bisa
bisa berbahaya atau mungkin bisa bisa merugikan buat pasien tersebut, individunya. Ya, pengalaman saya sendiri, saya muntah itu waktu saya dulu ada pengalaman saya waktu kemarin jadi penyintas. Saya muntah terus saya pikir ini karena COVID-nya apa karena antivirusnya ya. Saya makanya tidak tidak segampang itu untuk memutuskan secara pribadi bahwa ini butuh antivirus, ini harus dengan pengawasan dari dokter yang berwenang untuk mengelola. Ya, berarti untuk obat-obat antivirus, antibiotik itu sesuai dari indikasi yang diberikan oleh dokter ya. Betul. Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum saya bacakan, namun ini untuk waktunya sudah selesai dok, sudah menunjukkan jam 1:07. Oke. Untuk apakah ada take home message dokter? Pesan-pesannya untuk ayah dan bunda di rumah? Ya, saya ulangi lagi nih kesimpulan dan saran yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa jadi di masa pandemi ini yang kita hadapi sekarang ini itu masih dinamis sekali. Mungkin ini tinggi, nanti beberapa saat lagi, beberapa minggu lagi tenang. Tapi bisa jadi karena virusnya itu punya kemampuan yang sangat pintar sekali untuk bermutasi dan lain sebagainya, pun bisa jadi perkembangan selanjutnya pun mungkin bisa lebih baik ataupun bisa lebih buruk daripada keadaan sekarang. Ya, tapi prinsipnya ya karena infeksi COVID bisa bermanifest ke siapa saja, kita kehati-hatian pun harus ke siapapun itu individu yang berada di satu rumah dengan kita. Karena komplikasi yang bisa ditimbulkan itu bisa fatal, apalagi yang punya komorbiditas. Jadi prinsipnya kendalikan COVID salah satu ikhtiarnya dengan gerakan 6M ya. 6M itu, M yang ke-6 itu salah satunya yang menjaga imunitas, makan makanan bergizi, melakukan vaksinasi, seperti itu. Tambah 1M lagi, please manut, ya seperti itu. Ya, terus kemudian pada prinsipnya ya kita harus waspada dengan pola pikir yang waspada, namun juga harus bijaksana karena dengan pola pikir yang positif tersebut akan menyelamatkan buah hati dan juga seluruh anggota keluarga tercinta. Ya, itu mungkin pesan dari saya. Oke, terima kasih Dokter Dimas spesialis anak atas waktu yang diberikan. Sekalian saya tutup ya dok. Siap. Demikian acara Weekend Lecture Series 6 bagian ilmu kesehatan anak di Semarang. Terima kasih untuk ayah dan bunda dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.